Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam, tergantung kalian menyaksikan video ini ya. Oke, bahasa kita bahasa Indonesia. Tetap jaga kesehatan selama masa pandemi ini. Untuk saat ini memang belum kondusif ya, bahkan pembelajaran masih PJJ. Oke, ini adalah materi kelas 12 yang akan saya tampilkan. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Oke. Ya, seperti biasa, informasi atau pesan-pesan para YouTubers karena ini menggunakan link YouTube ya. Sebelum kita lanjutkan, bagi yang belum like, silakan di like, dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Semoga nanti bisa menjadi semangat saya untuk menampilkan beberapa pembelajaran yang lebih menarik, dan juga boleh komen ya, kritik yang membangun pastinya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembelajaran. Pembelajaran awal di materi ini yaitu tentang hordeng baru jadi pelan-pelan. Oke. Membuat surat lamaran pekerjaan bahasa Indonesia kelas 12. Yaitu adalah materi awal di kelas 12 tingkat SMA ya. Materi yang kita pelajari di sini adalah tentang membuat surat lamaran. Ya, khususnya untuk pekerjaan, bukan lamaran yang lain seperti itu. Oke, kita lanjut. Mana kursornya? Ya. Sebentar, poin lasernya. Baik, menulis surat lamaran pekerjaan. Judul awal. Apa sih surat lamaran? Mungkin sebagian orang sudah tahu atau mungkin sudah pernah belajar juga di tingkat SMP, sudah pernah kita pelajari secara umum. Di sini kita review ulang karena biar semakin kuat dalam memahami dan membuat nanti surat lamaran. Oke. Surat lamaran pekerjaan merupakan surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga. Pada umumnya, surat ini merupakan bagian yang berisi identitas diri, jasa yang diberikan, pendidikan, mohon maaf ini kesalahan ketik typo ya, D-nya double, pendidikan, kecakapan atau keahlian, serta pengalaman. Nah, itu adalah secara umum dari pengertian surat lamaran. Oke, kita lanjut. Nah, apa sih penjelasan mengenai identitas diri, jasa yang dapat diberikan dari pendidikan, kecakapan, dan keahlian serta pengalaman. Biasanya bagian ini sering disebut kualifikasi pelamar. Jadi kita memberikan informasi tentang apa yang kita punya seperti itu, kualifikasinya seperti apa. Begitu juga permintaan dari pihak perusahaan. Ya. Lanjut slide selanjutnya. Nah, penjenisan surat lamaran pekerjaan. Oke. Jadi di sini saya memberikan penjelasan dari buku yang saya ambil. Bukunya kita gunakan buku ini sebentar saya bukunya. Oke. Kelihatan buku bahasa Indonesia kelas 12. Ya. Oke. Penjenisan surat lamaran pekerjaan di sini ada dua. Yang pertama adalah surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup. Bahasa Inggrisnya kurikulum fit. Bener nggak cara bacanya ya? Atau CV mungkin dikenal seperti itu ya. Oke. Kemudian dalam cara ini riwayat hidup termasuk isi surat karena isinya berupa gabungan. Cara ini juga disebut model gabungan. Nah, itu adalah jenis surat yang pertama.
Lanjut ke surat kedua atau jenis surat lamaran yang kedua. Surat lamaran yang dipisahkan dari riwayat hidup. Jadi mungkin yang pertama tadi bentuknya pengenalan, ya, data diri, kemudian di sini riwayat hidup. Riwayat hidup atau CV di situ biasanya menjelaskan tentang sudah bekerja di mana, kemudian sekolahnya dari mana ke mana, dari SD, tingkat SD, dari tahun berapa sampai tahun berapa. Dalam cara ini riwayat hidup, maaf ini ada kesalahan juga, tidak ada spasi, merupakan lampiran dan cara ini disebut model terpisah. Dalam praktek pemakaian, mohon maaf ya, banyak tipe di sini. Pemakaian yang banyak dipakai adalah model terpisah, walaupun dalam pembuatannya memerlukan 2 kali kerja. Dan model ini lebih digemari oleh pencari kerja karena suratnya tidak terlalu panjang. Ya, ketikan ini banyak kesalahan dari mulai spasi dan lain sebagainya. Mungkin lain waktu harus lebih teliti lagi ya. Oke, mohon maaf. Kita lanjutkan. Ya, selanjutnya di sini adalah unsur kebahasaan surat lamaran. Oke, ada 6 unsur. Yang pertama menggunakan bentuk surat yang standar, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang ketiga menggunakan kata-kata yang sopan. Yang keempat menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Yang nomor 5, tulislah tulisan bersih, mudah dibaca dan sesuai dengan kaidah ejaan. Maksud tulisan bersih itu kalau kita menggunakan tulisan tangan jangan banyak coret-coretan. Kalau misalnya menggunakan ketikan, tulisannya ya kertasnya juga harus rapi seperti itu ya saat kita print out. Oke, yang keenam melengkapi bagian surat dengan norma bahasa surat seperti penulisan unsur hal, tempat, tanggal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Baik, ada pertanyaan? Nggak bisa ditanyakan langsung ya. Oke, sistematika surat lamaran pekerjaan. Ada 9. Kita sampaikan satu-satu. Yang pertama adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Nah, di sini itu bisa dibilang bagian penting ya, karena ada di paling awal. Tempat dan tanggal pembuatan surat ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik di akhir karena bukan merupakan kalimat. Oke, ada di pojok kanan atas. Ini sistematika surat lamaran pekerjaan secara umum ya. Mungkin ada beberapa jenis surat dari mulai tampilan sampai ke cara penulisan juga. Ini yang secara umum saja yang saya sampaikan. Contohnya Jakarta 5 Oktober 1989. Oke, tanggal kayaknya kenal. Baik, nomor 2, lampiran dan hal. Ada 2 penjelasan. Yang pertama, kata lampiran kita perjelas dengan menggunakan tanda kutip, tidak disingkat ya, seperti LAMP. Jadi dalam penulisannya harus jelas lampiran. Yang kedua, angka dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf. Oke, misalnya kita melampirkan, contohnya di sini adalah 4 lembar, jangan ditulis angka ya. Kemudian halnya ditulis pemberitahuan atau keperluannya seperti apa. Pemberitahuan itu dalam jenis surat ini apa. Oke, selanjutnya alamat surat. Ada 5 poin. Tidak menggunakan kata kepada. Di sini masih banyak yang kadang menulis kepada, dan poin 2 atau B, alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Oke, misalnya ada agak panjang, jangan sampai 4 baris atau 5 baris atau mungkin malah 1 lembar cuman berisi alamat doang. Oke, poin ketiga, C, jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Ya, bapak manajer, bapak kepala sekolah, mungkin buat yang mau melamar ke sekolahan langsung saja tulis titelnya seperti itu. Di jabatan ya, jabatan atau titel. Tidak boleh diawali dengan bapak atau ibu. Itu juga mas. Yang D, tulisan jalan pada alamat tidak boleh disingkat, harus jelas jalan ya, jangan disingkat JL titik
atau JLN. Yang nomor E, bukan nomor ya, poin E atau poin selanjutnya tidak menggunakan titik di masing-masing barisnya. Jadi setiap kalimat, setiap tulisan jangan ada titik. Misalnya titik di akhir ya, bukan di setiap katanya. Kayak ini contohnya nih. YTH titik ini nggak apa-apa. Manajer sukses mandiri. Di sini tidak ada titik. Nah, di sini nggak usah perlu menggunakan kata bapak atau ibu. Mau yang jadi manajer bapak-bapak, ibu-ibu, atau bapak-ibu. Jalan jangan disingkat. Ini nama jalannya. Kemudian keterangan di kota mana. Ya, nomor 4. Salam pembuka. Setelah kata dengan hormat digunakan tanda baca koma. Dengan hormat, koma, dan selanjutnya apa yang kalian sampaikan. Mungkin ada yang Muslim biasanya menggunakan kata Assalamualaikum. Assalamualaikum dengan hormat seperti itu. Nomor 5. Namun biasanya sebentar sebelum nomor 5 biasanya lebih formal menggunakan kata dengan hormat seperti itu ya. Karena ini surat lamaran pekerjaan. Ya, yang nomor 5 adalah alinea pembuka. Alinea pembuka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan agar para pihak, mohon maaf ada kesalahan lagi, para pihak atau instansi yang membacanya tidak tersinggung. Di dalam alinea ini juga sudah harus muncul pernyataan umum yang menggambarkan diri pelamar. Seperti itu. Ya. Nanti kita akan belajar mengenai pembuatan surat itu sendiri. Ini sistematikanya dulu yang kita sampaikan. Selanjutnya nomor 6 sudah masuk ke bagian isi. Dalam isi terdapat hal-hal berikut. Dari mulai identitas, maksud, dan yang C menyatakan lampiran. Identitas itu berisi keterangan berupa nama kan, nama, tempat tinggal, tempat tanggal lahir, alamat pendidikan terakhir, dan ditambah lagi sesuai dengan keperluan. Dan yang B, maksud dan tujuan. Lamaran yang kalian kirim itu tujuannya untuk apa. Seperti itu. Yang C menyatakan lampiran. Dalam lamaran pekerjaan terdapat beberapa lampiran tentang syarat yang sudah diminta oleh instansi. Ya. Lanjut. Nomor 7, penutup. Di dalam surat lamaran pekerjaan, isi penutup haruslah menunjukkan keantusiasan pelamar pekerjaan kepada instansi yang dituju. Contohnya, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat. Ya. Ditambahkan kalimat mungkin yang menandakan antusias Anda supaya diterima. Besar harapan saya dapat diterima di perusahaan atau untuk bergabung di perusahaan atau di tempat pekerjaan tersebut. Yang terakhir, bukan terakhir, yang ke-8, salam penutup. Demikian yang dapat demikian surat lamaran ini. Nah, itu tadi penutup ya, salam penutup ya bisa seperti tadi. Wassalamualaikum atau terima kasih dan lainnya dan sebagainya. Grogi ini soalnya. Baik, yang terakhir adalah tanda tangan dan nama terang. Nama terang itu bukan dikasih cahaya ya. Nama terang itu nama jelas kamu, nama lengkap. Kalau mau udah punya titel, sertakan titel dan tanda tangan juga yang rapi. Oke. Ya, selesai untuk pembahasan awal mengenai apa tadi, surat lamaran. Saya rasa cukup. Nanti kita lanjutkan di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Buat yang sudah nyimak, yang nonton, yang belajar, ya tetap jaga kesehatan di rumah masa PSBB saat ini. Oke, kemudian PJJ-nya juga harus aktif. Kalau ada hal-hal yang tidak bisa diikutin, segera hubungi gurunya. Saya rasa cukup. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.